at-taubah minal ma'asi. Hasan Basri pernah menceritakan ada seorang pelacur, Pak, mahal. Kalau di dalam kitab Durratun Nasihin 10 dinar. Kalau di dalam kitab Irsyadul Ibad itu beda 100 dinar. Tapi nggak apa-apa, perbedaannya hanya dinarnya saja. Ada pelacur orangnya cantik, harganya mahal. Kita hitunglah 10 dinar. 1 dinar itu 4 gram. Kalau kita baca kitab, ada kata-kata dinar itu setiap 1 dinar itu 4 gram emas. Berarti 1 gram itu pinten? Ora tau nukokno bojone yo ngene iki ora ngerti sak gram piro, Pak. Pinten? 450. 850. Ya sing kulino nukokno bojone yo apal, Pak. 850. Lah nek 850 ping 4 itu 1 dinar. Berarti piro Fik? 850 ping 4. Berapa? 800. Berapa? 3.400.000. Berarti kalau 850 1 gram 1 dinar itu 3.400.000. 3.400.000 kali 10 berarti berapa? 34 juta. Oh no, pelacur harganya 34 juta. Ibu cara kene wis ayo apa urung iku? Wah, cantik, Pak. Pelacur ini rame, Pak. Rame, pelanggannya banyak. Ada seorang abid, orang yang ahli ibadah, setiap jadi antara rumah pesantrennya dengan masjid itu melewati tempat pelacur ini. Jadi kalau mau sholat di rahib, mau sholat di tempat ibadah itu melewati, Pak. Duh ayune cah 10 dinar tapi akhirnya abid ahli ibadah niki dia semangat untuk bekerja. Yang asalnya sebagian waktunya terus untuk belajar karena tertarik dengan pelacur ini kerja, Pak. Sampai beberapa waktu, beberapa tahun dapatlah 34 juta. Menuju ke rumah pelacur itu. Niki mbok duite. Oh nggih Mas, monggo mlebet di kamar, Pak, di kamar. Bareng di kamar karena memang dia ahli ibadah, tapi dia diliputi oleh syahwat. Pelacur ini masuk, Pak. Namanya pelacur masuk ini berarti orang enggak pakai jilbab, Pak. Cara pelacur yang dipakai apa? Ya wis pokoke ngono kuwi, Pak. Bareng ngoten niku ahli ibadah, Pak, melihat aurat wanita nangis. Ada getaran di dalam hatinya sehingga rohnya, jiwanya meronta. Roh yang setiap hari berzikir kepada Allah, akal yang setiap hari ngaji, taklim, tiba-tiba bermaksiat, roh ini menjerit, akalnya berontak sehingga dia Masya Allah pingsan, Pak. Pingsannya itu, ya Allah, apa yang aku lakukan? Hampir aku melakukan zina, ya Allah, ngoten, Pak. Langsung pingsan. Setelah pingsan dia bangun, tahu orang semlohe, pingsan lagi, Pak. Setelah bangun berlari dia, berlari, ditangkap sama pelacurnya. Kenapa kamu lari? Lihatlah aku. Enggak. Uangmu, uang saya sudah tak lepaskan. Yang penting aku. Kenapa? Ya Allah, saya akan melakukan zina, saya akan melakukan, ya Allah, saya akan lari, Pak. Barokai abid, ahli ibadah di pelacuran menyebabkan pelacur ini dapat hidayah. Kalau dia sekali saja sudah seperti itu penyesalannya, saya berpuluh-puluh, beratus-ratus kali nggak ada penyesalan. Nangis, Pak, pelacur ini. Makanya ngapunten, Pak, ya sekali-kali orang soleh ya ke lokalisasi, sekali-kali ya. Sekali-kali loh ya, sekali-kali, tapi jangan menjadikan kita hanya sekedar saja. Akhirnya pelacur ini bertaubat. Semua harta haramnya dibagikan kepada orang lain. Apakah boleh harta pelacur dibagikan kepada orang lain padahal itu harta yang jelas-jelas haram? Kita ngaji usul fikih, Pak. Kalau kita baca hadis sesuatu yang haram kembalinya kepada haram, uangnya dibakar saja, itu nggak pernah ngaji usul fikih. Di dalam usul fikih yugtafaru ma qad salaf. Apa yang sudah terlanjur itu ditoleransi. Apa yang belum dilakukan diistidad, dikuatkan. Kalau kita menghukumi seseorang yang belum melakukan harus kuat. Bagaimana hukumnya melacurkan diri? Haram, dosa besar. Itu kalau belum melakukan.
Kalau sudah terjadi melakukan dan bertobat, bagaimana uangnya ini? Yughtafaru ma qad salaf. Sesuatu yang sudah terlewati diampuni dalam usul fikih, dibagikan kepada masyarakat umum. Boleh diterima? Boleh, karena orangnya sudah bertobat, kecuali orangnya ini belum bertobat. Dia sudah bertobat, Pak. Dan dia bernazar, aku akan menjadikan Abid itu sebagai suamiku. Dicari kemana-mana, Pak, melewati kota, melewati negara, melewati daerah, sampai berpuluh-puluh mil, ratusan mil dilewati, hanya mencari Abid ini. Nggak ketemu. Bareng ketemu, oh ya, ada ciri-cirinya di sana. Ketemu, Pak. Pelacur yang sudah bertobat ini digendong, kalau dulu namanya sekedup. Sekedup itu wong papat, orang 4 mikul, itu namanya apa? Sekedup. Nah, pelacur ini mencari Abid. Abid ini di sawah, Pak. Abid, ada orang mencarimu. Orangnya cantik, kaya, dermawan. Abid ini saya merasa nggak punya kenalan ketika di pesantren. Siapa ini mencari saya? Bareng ketemu, sekedupnya dibuka, plek, pingsan Pak Abid ini, Pak. Ya Allah, ini orang datang ke sini mau apa? Pingsan lagi, kebacot, mati, Pak. Saking semedute jantungnya, mati, Pak. Setelah mati, apa yang terjadi? Kalau memang saya tidak bisa menikahi Abid ini, adakah dia punya saudara? Ada, dia punya kakak yang belum menikah. Bagaimana keadaannya? Dia orang soleh dan ahli ibadah juga, cuma fakir, miskin, nggak apa-apa. Aku akan menikah dengannya. Menikah, Pak, dari keturunan innya lahirlah banyak orang-orang soleh. Kalau kita pernah menjadi pelacur, bertobat, insya Allah Allah mengampuninya. Lebih baik mantan pelacur daripada orang yang sok sombong, yang sok suci, sehingga menganggap selain dia itu lebih buruk. Makanya tolong, terakhir kami sampaikan, kalau ngaji itu ngaji yang sifatnya setelah ngaji kita berzikir Rabbana dzalamna anfusana. Ngaji itu paham, setelah paham dijalani, setelah menjalani kita merasa orang yang buruk sehingga kita selalu minta perlindungan kepada Gusti. Jangan sampai habis ngaji terus setelah ngaji ana khairum minhu. Aku ini sudah ngaji, aku lebih baik daripada kalian. Yang mengatakan aku lebih baik dari kalian itu siapa? Iblis, Pak. Kalau Rabbana dzalamna anfusana itu Nabi Adam. Sampai turunannya Nabi Adam apa turunannya Iblis? Nabi Adam. Nek turunan Nabi Adam kudune Rabbana dzalamna anfusana. Walaupun kita sudah taklim, sudah ngaji, ahli jamaah, jangan anggap kita lebih baik dari orang lain. Kita harus Rabbana dzalamna. Jangan sekali-kali setelah kita ngaji mengatakan ana khairum minhu, ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya. Tidak. Walaupun kita taklim, katakan bahwa semua manusia berhak untuk bertobat dan semua manusia berhak untuk mendapatkan rahmatnya Gusti. Al-Fatihah.